mobil yang berada di pinggir Jalan Raya Koya Barat, Jayapura, dan meminta tolong warga yang ada di jalan. Korban adalah pemilik toko emas di Kabupaten Tirom bernama Nasarudin alias Kisah nyata ini terjadi pada Nasarudin alias Aci yang merupakan seorang pengusaha toko emas di Jayapura. Aci aslinya orang Sulawesi. Cerita pilu Aci dimulai ketika ia menaruh simpatik kepada salah satu karyawan rumah tangganya, seorang wanita parubaya asal Mojokerto yang rela merantau ke Papua mencari nafkah untuk anaknya. Sifat pembantu rumah tangganya itu memikat hati Aci. Lembut, rajin, dan jujur. Itulah yang membuat Aci merasa jika pembantunya itu memiliki keluarga yang berkelakuan sama dengannya. Sepengetahuan Aci, pembantunya itu punya anak gadis berwajah cantik. Gadis itu bernama Virgita Legina Helu. Sehari-hari dipanggil Caca. Masa itu Caca masih duduk di bangku sekolah. Sementara itu, Aci saat itu sudah berusia 33 tahun, pria yang sudah cukup matang dengan kehidupan pribadinya. Dengan niat baik, Aci nekat melamar Caca. Niatnya itu pun disambut baik keluarga pembantunya itu. Maka di tahun 2011 menikahlah mereka. Karena Caca masih di usia sekolah, Caca pun masih lanjut untuk sekolah. Menikahi gadis remaja tentunya memiliki tantangan sendiri untuk pria dewasa seperti Aci. Caca selingkuh dengan teman sekolahnya. Bahkan kebiasaan itu terus berlanjut. Aci juga tahu itu. Bagi Aci, sikap Caca sangat lumrah. Karena Caca ia nikahi di usia yang masih belum matang. Jadi wajar jika Caca kurang bisa menghargai hubungan pernikahan. Aci bahkan tetap bersikap baik pada Caca. Pengusaha toko emas itu malah memberikan fasilitas mewah kepada istrinya itu. Caca dibiayai operasi plastik agar bisa berpenampilan seperti wanita Chinese Bugis, seperti impiannya. Jadi nanti bakal tampak glowing di Instagramnya. Caca juga dibelikan mobil dan uang jajan sesuka hati. Pokoknya asalkan Caca senang dan happy terus melewati masa mudanya. Dan Acik yang tetap sabar menunggu kedewasaan Caca. Kasih sayang dan kesabaran Acik malah membuat Caca kebablasan. Berulang kali mantan anak pembantunya itu berselingkuh. Bahkan keluarga Aci sampai muak dengan sikap Caca. Namun tidak dengan Aci yang masih yakin jika kelak Caca bakal berubah. Sepertinya kalimat cinta pada bayangan cocok untuk menggambarkan perasaan Aci pada Caca. Aci yang kecintaan masih saja dihianati. Caca kembali selingkuh, meskipun sudah melahirkan anak Aci. Kali ini, Caca selingkuh dengan bule dari Afgan. Caca berkenalan dari Instagram. Melihat wajah bule, Caca mabuk kepayangan. Pria selingkuhan Caca bernama Mahdi. Mahdi datang ke Papua karena ada kakaknya yang membuka kafe di sana. Status Mahdi hanya pengangguran saja. Mahdi memang berniat memacari Caca karena melihat gaya glamor Caca di Instagram. Berbekal wajah bulenya, Mahdi berhasil memanfaatkan Caca. Tanpa rasa takut, Caca meng-TF uang hingga puluhan juta ke Mahdi. Bahkan sampai berani pakai rekening suaminya Aci. Caca juga sanggup pakai uang Aci untuk beli kendaraan Mahdi. Bahkan pernah Caca meminta kepada Aci untuk dibayarin hotel dan diantar ke hotel itu untuk merayakan ulang tahunnya yang padahal itu acara dirinya bersama Mahdi. Sampai di sini, Aci masih belum sadar jika Caca sudah semakin tak waras. Di sisi lain, Caca sudah mabuk kepayang dengan Mahdi. Apalagi ketika ia tahu jika namanya dijadikan tato oleh Mahdi. Makin tak waras sajalah si Caca ini. Begitu juga dengan Mahdi yang sudah tergila-gila dengan harta Aci. Sementara itu,
Caca yang sudah mabuk cinta bahkan nekat menyewakan rumah untuk Mahdi di sekitaran rumah suaminya. Hal itu dia lakukan karena sudah tak bisa lagi menahan rindu dengan Mahdi. Sampai di titik ini, keduanya tak ingin lagi berpisah. Caca yang kebelet hidup dengan Mahdi dan Mahdi yang kebelet menguasai harta Aci, sepakat merencanakan penghilangan nyawa Aci. Rencana pertama, Mahdi akan menghilangkan nyawa Aci dengan berpura-pura merampok toko. Karenanya Mahdi dan Caca bertukar informasi kapan toko sepi. Namun toko tak pernah sepi, sebab itulah rencana pertama gagal. Lanjut, rencana kedua, Caca akan memberikan obat kutu ke minuman Aci. Jadi Caca akan mencampurkannya dengan susu Aci. Rencana ini juga tak berhasil karena susu bisa menetralkan racun. Rencana ketiga dan keempat, Caca membayar dukun masing-masing 50 juta untuk mensantet Aci. Masih juga gagal. Lantas keduanya lanjut meneruskan rencana pertama. Aci dirampok dan dihilangkan nyawanya. Rencana ini pun direalisasikan pada tanggal 28 Juni 2021. Sore di tanggal 28 Juni 2021, Caca mengajak Aci pergi ke apotek Kimia Farma di daerah Jayapura untuk cek mata. Ini bagian dari rencana untuk bisa membawa Aci keluar. Sementara Mahdi sudah menyewa dua pria untuk membantunya dan menyewa mobil Avanza hitam. Sekitar jam 7 malam, Caca mengirim pesan ke Mahdi jika bakal pulang. Mahdi lantas melarang karena jalan masih ramai. Lantas Caca mengajak Aci main ke Mall Ramayana untuk makan dan beli parfum. Sejauh ini Mahdi mengekor dari belakang tanpa diketahui Aci. Jam 10 malam Caca mengabari bakal pulang. Disinilah waktu yang tepat. Saat berada di area Jalan Balaiha kilometer 9 distrik Muara Tami, Kota Jayapura, mobil Aci dihadang Avanza hitam. Aci yang merasa tidak ada salah keluar melihat. Saat itulah Mahdi membabi buta menyerang Aci dengan sajam. Aci sempat kabur ke arah mobilnya, namun sebelum membuka pintu mobil, Aci jatuh tersungkur. Aci bahkan tersungkur di depan Caca, namun Caca hanya diam. Sesaatnya Aci pun menghembuskan nafas. Mahdi kemudian mengambil tas dan sebagian barang di mobil seolah-olah memang terjadi perampokan. Setelahnya pergi sambil mengganti baju dan membersihkan dirinya dari noda merah. Caca di mobil juga membantu menghilangkan jejak Mahdi. Tak lama dari belakang ada mobil datang. Disinilah peran Caca dilakonin. Caca berteriak minta tolong jika barusan dirampok. Mahdi kemudian buru-buru pergi. Di saat itu pengemudi mobil sempat merekam mobil yang dikendarai Mahdi. Sementara itu Caca histeris minta agar Aci dibawa ke rumah sakit. Namun Aci memang sudah tak bernyawa. Tolong dia dulu. Saya sudah telepon polisi, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah. Caca juga menelepon keluarga dengan histeris. Ia mengabari jika Aci meninggal dirampok. Saat pemakaman, Caca tampak masih histeris. Setelah pemakaman, Caca bertingkah seakan-akan syok hingga linglung. Kepolisian tentu sibuk mencari info apakah Aci ada musuh atau sebelumnya ada masalah dengan orang tertentu. Namun menurut keluarga Aci terlalu baik untuk punya masalah dengan orang lain. Adapun masalah hidupnya datang dari Caca istrinya yang suka selingkuh. Di sisi lain, bukti rekaman dari saksi diperiksa. Di video itu sempat ada terekam mobil Avanza hitam, mobil pelaku, namun nomor plat tak nampak. Penyidik memeriksa CCTV apotek hingga swalayan Ramayana. Di sana terlihat jika mobil Aci sudah diikuti mobil Avanza hitam yang sama. Bahkan terlihat nomor platnya. Dari nomor ini, polisi sampai ke sebuah rental mobil. Dari sinilah nama Mahdi pun terungkap. Mahdi tertangkap di Bandara Sentani Jayapura. Saat itu ia ingin kabur keluar Papua. Sementara itu Caca ditangkap di kampung halaman suaminya di Sulawesi Selatan setelah acara pemakaman. Saat itu Caca disorakin keluarga dan warga kampung.
Polisi memang dari awal curiga dengan Caca karena saat kejadian ia sama sekali tidak ada luka, sementara korban ada banyak luka sajam. Saat ditanyai pelaku, ia mengaku tak ingat, tak tahu, tak terlihat wajahnya. Alibi terus dibangun Caca saat diperiksa polisi, hingga kebohongan satu menutupi kebohongan yang lain, sampai pada akhirnya Caca tak kuat dan tertekan dengan penyidik. Akhirnya pun mengakui semuanya. Dalam proses BAP terungkap jika perencanaan penghilangan nyawa Aci dirancang sejak 3 bulan. Kenyataan yang terjadi membuat keluarga Aci sakit hati. Mereka memang sudah lama tak suka dengan Caca yang dari awal tak tahu diri dan balas budi. Oleh Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 31 Maret 2021, Caca divonis seumur hidup, sedangkan Mahdi divonis 20 tahun penjara.